Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kira masuk sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya peserta ahli. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembahasan mendeteksi dan memperbaiki pola kesalahan dalam sistem dan tidak informasi dari suatu batas. Ini isi dari PowerPoint yang saya tulis. Langsung ke materi saja ya. 1.3 mendeteksi dan memperbaiki atau mengkoreksi kesalahan pada komunikasi digital, terutama ketika informasi ditransmisikan melalui saluran yang mungkin mengandung noise atau gangguan. Kesalahan dalam transmisi dapat terjadi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan teknik untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan. Jadi di sini kita akan mempelajari untuk mendeteksi suatu kesalahan dan memperbaiki kesalahan ketika mengirimkan informasi digital ketika ada kemungkinan mengandung noise atau gangguan. Selanjutnya pada 1.3 akan ada deteksi kesalahan dan koreksi kesalahan. Langsung ya, deteksi kesalahan. Misalkan kita menerima sebuah kata yang bukan merupakan keyword atau kata kode yang valid dalam suatu sistem, ini jelas menandakan bahwa kesalahan telah terjadi selama proses transmisi. Dengan demikian, sistem dapat mendeteksi adanya satu atau lebih kesalahan hanya dengan memverifikasi apakah kata yang diterima merupakan keyword yang valid. Namun, jika yang diterima adalah keyword yang valid, maka sistem tidak dapat mendeteksi apakah kesalahan telah terjadi atau tidak. Artinya, keyword yang diterima mungkin tetap salah jika noise yang menyebabkan kesalahan membentuk kembali keyword yang valid. Jadi deteksi kesalahan ini hanya bisa digunakan apabila keyword yang masuk kepada sistem penerima itu kodenya sesuai dengan istilahnya semesta yang ada di program. Jadi kalau seumpama programnya itu menggunakan kayak nanti contoh ada jelasan tadi lanjut yang B, koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan atau mengoreksi kesalahan adalah proses yang lebih rumit daripada mendeteksi kesalahan. Misalnya ketika kita menerima kata yang salah seperti book, kita lebih mungkin mengoreksinya menjadi gan daripada rat, karena emang perubahannya terlalu jauh. Dalam kasus ini kita mengandalkan intuisi bahwa kata yang diterima harus diubah menjadi keyword yang dengan perubahan seminimal mungkin. Prinsip ini juga berlaku dalam sistem koreksi kesalahan. Kata yang diterima harus dikoreksi menjadi keyword yang memerlukan perubahan paling sedikit. Koreksi keyword ini disebut dengan keyword terdekat. Ini langsung contohnya. Contoh 1.3.1. Misalkan sementara 1 himpunan aja ada 0001 1011. Dalam kode ini setiap kata yang diterima adalah keyword yang valid. Artinya kode C1 tidak dapat mendeteksi kesalahan apapun karena semua kata yang diterima dianggap benar. Selain itu, kode ini juga tidak mengoreksi kesalahan karena tidak ada kata yang perlu diubah untuk menjadi keyword yang valid. Maksudnya ini kan menggunakan angka 0 dan 1 dengan pakai dua kombinasi angka 00, 01, 10 sama 11. Itu kan semua kombinasinya sudah terpakai. Jadi kalau seumpama data yang diterima itu kayak 10 itu kan juga ada di sistemnya. Jadi sistem pada C1 ini tidak dapat mendeteksi kesalahan karena memang semuanya sudah masuk. Ada yang ditanyakan dulu pada sini? Yang dia
dia berarti kan nggak bisa dideteksi kesalahan, atas itu selama proses dia itu memang ada kesalahan tapi sudah diperbaiki lagi terus dia akhirnya menjadi kode yang baik. Bisa dipahami nggak? Jadi kan misal di prosesnya itu sebenarnya kode itu kena noise akhirnya dia error, tapi ternyata pas selama proses itu kena noise lagi error lagi, tapi ternyata dia kembali menjadi kode yang terbuat yang valid. Berarti itu memang nggak bisa dideteksi kesalahannya. Oh, jadi kita ngirim ke word kayak 01 gitu, Ya. terus di jalan ada kena noise, ada di jalan Ya. satu terus noise lagi, jadi kembali lagi 01 gitu. Iya. Kan tetap sesuai dengan apa yang dikirimkan. Oh ya, berarti itu untuk proses deteksi kesalahan itu memang adanya di akhir setelah dekode itu. Kalau misalnya kita bahas Iya. dari bulan. Kalau paham saya sih gitu, tadi saya baca dan bukan dari lagu. Terima kasih sebenarnya. Iya. Ada lagi dari teman-teman yang masuk dari mana? Lanjut ke contoh penerapan yang 1.3 titik. Oke, modifikasi kode C1 dengan mengulang setiap kata kode sebanyak 3 kali. Akhirnya memunculkan kode baru yaitu C2 dengan 6 anggota pada setiap 6 kombinasi pada setiap anggota. Yang awalnya di C1 tadi 00, 01, 10 dan 11, di C2 ditambahkan lagi kodenya jadi 0 0 0 0 0 0 01 01 01 10 10 10 10 dan 111 111 adalah contoh pengulangan. Jadi ini kodenya itu diulangi. Misalkan kita menerima katanya itu 110101 karena kode ini yang 110101 itu kan tidak ada di C2. Jadinya kode ini itu bukan kode word yang ada di sistem kita. Maka kita dapat prediksi bahwa setidaknya ada satu kesalahan pada kode word yang diterima. Untuk menulis kesalahan, kita mencari kode word terdekat yang dapat dibentuk dengan mengubah jumlah digit sedikit mungkin. Jadi kode word yang kita terima itu kita akan ubah sesedikit mungkin, apa itu 1 entah 2, yang paling sedikit paling mendekati dengan kode C2 yang kita miliki. Dalam kasus ini 010101 atau anggota kedua dari C2 adalah kode word yang paling mungkin karena hanya memerlukan perubahan satu digit, sedangkan kode word yang lainnya memerlukan lebih dari satu perubahan digit. Oleh karena itu mengoreksi 110101 menjadi 010101 itu adalah pengoreksian yang paling mungkin karena perubahan pada 110101 menjadi 010101 itu cuma merubah satu digit yang awalnya depannya 1 diganti ke 0 itu sudah masuk ke C2. Jadinya perubah kesalahan yang diterima pada kata 110101 itu menerima error, dan karena yang paling dekat itu adalah 010101 maka itu adalah hasil pengoreksiannya. Ada pertanyaan? Oke, selanjutnya dulu ya. Contoh penerapan yang selanjutnya, contoh 133. Modifikasi kode C1 dengan menambahkan digit ketiga pada setiap kata kode sehingga jumlah digit 1 dalam setiap kata kode menjadi genap. Kode yang dihasilkan adalah menjadi dari C1 dari C3 yaitu 000, 011, 101, 110. Digit tambahan ini disebut dengan digit pengecekan paritas. Misalkan kita menerima kata 010 karena 010 itu bukan kode word dari C3, kita dapat mendeteksi bahwa kesalahan telah terjadi. Kode word 110
000 dan 011 dapat dibentuk dengan mengubah satu digit dalam kata yang diterima. Ya, dari yang contoh 132 ini kan kita mencari perubahan yang paling sedikit, yaitu ditemukan yang 010101 itu cuma merubah satu digit. Dan sedangkan di contoh ketiga ini kita ada 3 anggota yang dapat dirubah menjadi kita mendapat kode 0101 itu kalau hanya merubah satu digit untuk menjadi 10110 000 dan 011 itu kan cuma merubah satu digit, berarti dari kata yang kita terima yang salah tadi. Dan dalam kasus ini ada beberapa keyword yang dekat, yaitu yang 110, 000 dan 011, di mana kita harus memutuskan mana yang paling mungkin untuk diterima. Karena kita mengoreksi kesalahan ini. Pada tahap ini cukup untuk mengamati bahwa lebih masuk akal untuk mengoreksi 010 menjadi salah satu dari 110, 000 atau 011 daripada menjadi 101, di mana itu akan merubah 3 digit. Meskipun tidak ada cara yang pasti untuk menentukan yang mana dari ketiga keyword tersebut yang dikirimkan tanpa informasi tambahan. Jadi ini cuma mendeteksi kesalahan yang diterima. Jadi kalau perbaiknya kita butuh informasi tambahan lagi. Seperti kalau di barcode di supermarket itu di scan itu kan di paling belakang itu ada kode tambahan, fungsinya untuk mencari apakah ada, ketika ada kesalahan 1 atau 2 digit itu sistem akan membaca kemungkinan digit 2 yang hilang itu apa. Itu di yang kayak produk-produk kemasan itu ada. Ada pertanyaan dulu dari sini. Maksudnya yang kondom 1.3.2 yang berulangan. Nah itu yang berulangan itu kenapa diulang sebanyak 3 kali atau ada kondisi tertentu dia tidak diulang, dia bisa diulang lebih dari 3 kali. Kalau bisa pakainya sih bisa, tapi nanti memunculkan kode baru lagi. Ini kan seumpama dapat kode baru, ya mungkin tujuannya mungkin saya nggak terlalu paham masalah ini. Kemungkinan untuk menambahkan kata yang dapat diterima. Kan ini awalnya kalau dari yang C1 itu kombinasi antara 0 dan 1 dengan dua anggota. Nah ini kan jadi 6. Kalau jadi 6, kemungkinan kombinasinya ada ya ada banyak lah. Jadi bisa banyak informasi yang diberikan. Cuma karena ini C1 C2 ini cuma pengulangan dari C1, jadi nilainya cuma jumlahnya cuma ada 4. Kalau ada pendamaian sepahaman saya seperti itu. Ada lagi? Ya Mas Andi kan? Ya, mudah-mudahan. Oke, lanjut ke 1.4. Nilai informasi. Penambahan digit pada keyword dapat meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan. Namun semakin panjang keyword, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan pesan. Tingkat informasi dari sebuah kode ukur proporsi kata kode yang membawa pesan. Tingkat informasi dari kode C yang tadi dengan panjang N didefinisikan sebagai tingkat informasi sama dengan 1/n log 2 mutlak C. Karena kita dapat mengasumsikan bahwa 1 itu lebih kecil atau sama dengan dari C, dan C itu lebih kecil atau sama dengan 2 pangkat N. Jelas bahwa laju informasi berkisar 0 dan 1 jika setiap kata adalah keyword
maka tingkat informasi adalah 1. Dan jika mutlak C sama dengan 1, maka tingkat informasi adalah 0. Bagian bab ini saya sebenarnya kurang paham, tapi ya sebisanya saja saya sampaikan. Kalau dari Bapak, apakah ada ditambah? Ya. Tadi kan 2 pangkat N kan bisa dicari kan? Iya. Karena panjangnya N, Iya. ya, dan kodenya cuma 01. Iya. Berarti kan memang banyaknya 2 pangkat N kan? Ya, itu pernatarnya hanya begitu saja. Nah, cuma ini kan definisi ya, itu istilahnya definisi untuk apa ya, istilahnya untuk mencari efektivitas atau apa gitu ya. Memang biasanya nilai itu kalau dalam apa statistik teori kemungkinan itu kalau 0 ya, ini kalau kita lihat kan motivasinya kan situ ya, karena paling besar itu 2 pangkat N ya, paling banyak ya. Jadi nanti itu makanya dipakai log 2, basisnya 2 kan, supaya itu kan hasilnya N lognya, terus kemudian kenapa di depannya ada 1/N ya. Nah, berarti nanti kan nilainya paling besar 1 gitu ya. Ya, itu biar range-nya itu antara 0-1 ya. Artinya kalau 1 itu ya artinya kan fix ya. Kemudian kalau 0 ya paling jelek gitu ya. Sebenarnya itu aja, nanti bilangannya kan berkisar di antara itu ukurannya ya. Itu seperti di kemungkinan itu ya, teori kemungkinan itu kan rentangnya 0-1. Oke, information rate ya, rata-rata cuma dibakukan aja. Masih ada lagi yang perlu sampaikan? Nggak mungkin di awalnya tadi kan langsung gitu ya, nggak ada apanya gitu ya. Beberapa tadi beberapa istilahnya term, istilah-istilah yang dipakai itu kan harus jelaskan dulu ya. Jadi istilah itu dipakai di sini. Kebetulan kan yang di sebelumnya kan nggak dibahas ya. Nah, itu jadi seperti code word itu apa gitu ya. Nah, ini temannya ada yang bingung tapi nggak mau bertanya rupanya ya. Bingung apa sih code word itu? Nah, itu kalau dicari sebelumnya memang ada gitu ya. Nah, jadi kesalahan ya. Di situ ya. Jadi beberapa biasanya kalau kita mau presentasi yang bagus, beberapa istilah yang mau dipakai itu dijelaskan dulu ya, maknanya biar nanti pada saat diskusi tidak menjadi masalah. Itu kan istilahnya kalau di dalam makalah itu definisi istilah gitu ya. Nah, itu perlu dijelaskan biar nggak terjadi salah paham ya, maksudnya yang presentasi ini, tapi kadang-kadang orang kan punya apa konotasi lain gitu ya. Nah, semacam itulah kira-kira. Jadi, kalau saya lihat di makalahnya juga langsung ya. Ya, biasanya kalau di dalam pendahuluan gitu ya, sebelum masuk ke bahasan itu, nah di dalam pendahuluan itu ada ya. Nah, jadi istilahnya itu pengantar gitu ya. Nah, di situ disebut sebabkan itu apa? Jadi kode itu apa, kemudian kalau kita mengirim itu bagaimana, terus ini disebut ini, terus kemudian nanti ada kemungkinan begini, terus kemudian nah kita dalam makalah ini akan membahas atau dalam ini membahas bagaimana mendeteksi kesalahan dan seterusnya kan gitu ya. Nah ini kan saya cari nggak muncul di bagian pendahuluannya cuma 1 paragraf ya. Ya. Iya, ini makalahnya cuma 3. Kan sekarang dan buku yang ada di sini salah satu buku kemarin saya tunjuk yang paling dekat dengan topik kita kan Hoffman itu ya. Tapi buku yang lain kan boleh ditambahkan gitu ya. Jangan hanya 1 buku kalau bisa. Anda cari browsing lagi sebagai bahan juga banyak ya. Sehingga nanti wawasannya semakin kuat gitu ya. Ini kalau memang ngambilannya Hoffman aja memang waktunya kebanyakan Anda beri 1 pertemuan aja itu ya. Nah, Pak Irwan menyampaikan silakan buku yang lain yang di dalam daftar rujukan itu boleh, atau cari
tambahan informasi lagi gitu ya. Nah, itu nanti banyak ya cara mengkoreksi itu bagaimana gitu ya, dan seterusnya itu muncul. Sebagai contoh, kalau ada tadi contohnya sudah bagus tadi ya, barcode itu ya. Bagaimana orang bisa mendeteksi barcode ini salah, gitu? Nah, itu benar, itu ada istilahnya ya alat untuk mengoreksinya, gitu ya. Seperti Anda masukkan ini token, ya. Token listrik itu kan nggak online kan. Beda dengan kode misalnya yang online itu memang enak ya, langsung ngecek ke server ya. Token listrik itu, nah itu ada correctingnya gitu ya. Kalau kode yang Anda masukkan salah, itu dia tahu gitu ya. Nah, itu dari mana gitu ya. Nah, itu token listrik kalau nggak salah berapa? 20 digit ya. Ya. 5 kali 4 kali 5 ya itu. Panjang itu. Nah, itu tahu dia kalau itu salah gitu ya, Anda masukkan salah. Nah, di sana bagaimana kita. Nah, Anda nanti kan bisa pakai contoh-contoh yang konkret gitu ya. Tadi bagus sebenarnya sudah mau masuk ke, saya berharap itu tadi ya muncul ya bagaimana koreksinya. Itu di buku-buku teori bilangan ada sebenarnya itu juga ya, cara mengoreksi barcode itu kalau salah gitu ya. Terus juga contoh lagi yang kode-kode seperti itu banyak, ISBN gitu ya. Nah, ISSN, ISBN itu Anda nggak tahu kan kode yang ada di seluruh dunia gitu ya. Tapi kalau begitu kita masukkan, tahu kalau kode yang kita masukkan itu salah gitu ya. Entah dinilai dari jumlahnya atau apanya gitu ya. Nah, itu bisa. Jadi nanti kode-kode pengiriman barang dan sebagainya itu bisa dikoreksi gitu ya. Tahu kalau kesalahan 1 digit saja dimasukkan, itu bisa tahu bahwa ini salah gitu ya. Nah, itu ada kontrolnya ya. Biasanya memang dilebihi gitu ya. Misalnya panjangnya itu 8, akhirnya dikirim jadi 10 gitu ya. Yang 2 terakhir sebagai kontrol misalnya. Nah, itu ya. Nah, itu tapi sebenarnya itu saya harapkan muncul. Tapi kok hanya disinggung saja, tapi nggak ada pembahasannya. Itu nanti kalau di dalam revisi ditambahkan bagus ya. Jadi ini kan topiknya kan itu ya. Jadi bagaimana kita mendeteksi dan mencari koreksi kesalahannya. Jadi deteksinya bagaimana kalau terjadi kesalahan. Nah, setelah tahu ini salah, yang benarnya bagaimana kan gitu toh? Harusnya ini maksudnya di sini tuh ya yang kita. Ya kode itu banyak sekali, jadi ya sebenarnya dalam kehidupan sekarang itu semuanya serba dikode. Anda aja dikode kan, pakai name itu kan kode itu Anda ini. Jadi biar unik. Kalau nama ada kemungkinan sama atau Mas ya. Nah, begitu dipakai name sudah unik gitu ya. Nah, PNS atau NIP-nya itu ya. NIK itu kode untuk penduduk Indonesia itu tunggal itu ya. Nah, jadi bagaimana kontrol NIK Anda itu salah atau benar gitu ya. Nah, itu ada karena kode itu dikaitkan dengan misalnya wilayah dan sebagainya itu ya. Begitu Anda tinggal di sini, lahir di sini, terus kodenya ini jelas salah itu kan ya. Karena nggak cocok dengan daerahnya. Nah, itu adalah contoh kode-kode yang nanti bisa dilihat ya tingkat kesalahannya gitu ya. Jadi kode kebetulan ini kode yang dikirim, tapi kode yang tidak dikirim yang sudah dalam bentuk nggak harus digit kan ya. Nah, kalau ini kebetulan karena kita mau transmisi, itu errornya, noise-nya karena gangguan. Tapi kalau kode yang biasanya itu kan karena salah tulis atau apa gitu ya. Nah, kodenya itu bisa Anda nulis name 1 digit salah gitu ya. Nah, bagaimana tahunya? Kebetulan kalau itu kode tentang fakultas mudah dideteksi ya. Kode tentang prodi mudah, ini nggak cocok ini dengan kode prodi, jelas ini salah gitu ya. Ada di depan matematik kok kodenya enggak 303 itu MIPA gitu. Nah, kemudian 1 itu matematik gitu ya. Nah, kalau 0311 itu berarti MIPA, departemennya matematik, prodinya pendidikan matematik ya. Kalau Anda 312 ya, ya itu matematik non pendidikan ya toh. Nah, kalau di situ itu kan salah satu kontrol juga gitu ya. Kalau ada salah nulis di situ langsung ketahuan. Tapi kalau yang belakang agak susah gitu ya. Nah, tapi kalau kode 6 mudah. 6 itu kalau ada S1 6, kalau S2 8, kalau S3 9 ya yang ada 6-nya itu ya. Nah, itu kan kode yang sudah ada kontrolnya. Ya biasanya memang kode itu bisa dikontrol karena diasosiasikan atau memang ada
kontrolnya juga di situ yang kita inputkan ya. Nah, nanti ditambahkan ya mungkin contohnya tapi dibahas ya. Jadi bagus yang barcode itu contoh itu banyak dicari di buku teori bilangan aja ada itu ya. Saya bikin bagaimana kode biner itu dibuat atau kode barcode itu dibuat, kemudian nanti kalau terjadi kesalahan bagaimana. Contoh lain ISBN, kode untuk buku gitu ya. Penerbitan itu kan ISBN itu juga bisa dideteksi kesalahannya dan macam-macam, kode pengiriman barang dan seterusnya ya. Itu kalau nggak salah di bukunya Galia juga ada contoh itu ya. Di buku teori bilangan Rosen juga ada ya. Nah, dulu kan pakai buku-buku itu kan? Ya. Nggak lupa. Banyak lupanya sih. Iya, banyak lupanya daripada ingatnya ya. Ya, karena kode itu sebenarnya kan aplikasi dari teori bilangan ya kebanyakan ya. Basis dan sebagainya itu ada di teori bilangan ya. Dan itu representasi itu akhirnya dipakai untuk membuat kode. Ya memang yang paling populer saat ini adalah untuk transmisi itu adalah biner. Karena paling mudah mentransmisikan kan ya, hanya on off aja kan ya. Nah, kalau 0 itu nggak ada arus, kemudian 1 ada arus itu aja. Cuma dia perlu panjang ya, digitnya itu panjang untuk menyatakan satu kode karakter, untuk menyatakan bilangan itu cukup panjang. Karena itu 2 pangkat saja meletakkannya ya. Nah, tapi sekarang kalau ingin pendek paling gede sekarang pakai berapa? Basis itu 16 ya. Basis 16. Yang 10-nya di kode A ya toh, 11-nya B ya toh, C 12, D, E sampai F aja 15 ya. Nah, itu kode. Itu kalau di dalam komputer ada itu ya. Kode dengan basis 16 itu untuk memperpendek ya, memperpendek digitnya itu ya. Jadi 1 sampai 9 kurang ya. 0 sampai 9 itu kan untuk desimal. Desimal itu basis 10, kodenya 0 sampai 9. Kemudian kalau basis 16 ditambah lagi berikutnya A, B, C, D, E ya. Ya, tapi untuk transmisi mungkin agak susah. Kalau transmisi memang lebih gampang kode ini. Yang lain kalau masih ada lagi? Ya, ini masih ada lagi. Sedikit kombinasi berarti yang dimaksud code word itu kan valid atau tidaknya kan berarti tergantung sistem yang kita buat kan. Paham saya ya. Jadi kita buat sistem kayak yang tadi yang kode-kodenya. Jadi kalau seumpama yang datang itu keduanya itu nggak sesuai dengan sistem yang kan itu mencocokkan sistem dengan apa yang kita punya sama pengirim sama penerima itu cocokkan dulu baru nanti dikirimkan. Dan nanti kalau seumpama di jalan ada noise itu dan ada perubahan pada kode word itu nanti kita akan mengkoreksi dan memperbaiki kesalahannya itu agar sesuai dengan kode word yang ada di sistem. Cuma ini masalahnya taunya itu salah gimana? Ya, Ya itu. Kalau seumpama, kalau baca itu kalau umpama ada salah, jadi yang kita kirim salah, tapi itu sesuai dengan ketua itu gimana ya Pak? Jadi kayak tadi itu kayak mau. Iya, itu kalau dari sistem masuk dalam sistem. Masuk. Tapi sebenarnya keliru secara keseluruhan gitu ya. Nah, misalnya mau ngirim kode untuk nasi malah keliru kode lauk ya. Tapi nasi dan lauk kebetulan pas satu sistem semuanya. Nah, kebetulan kalau yang terkirim di luar sistem enak ya. Tahu ini salah, ini salah. Perkara perbaikinya nanti ya. Yang pertama kan masalahnya tahu ini salah atau tidak dulu ya. Sebagai contoh kalau kita punya semestanya atau sistemnya yang panjangnya sekian gitu ya, itu nanti kalau ada kode yang lewat itu, nah itu paling gampang ya, itu berarti salah jelas ya. Nah, atau kita sepakati yang misalnya kode yang kita kirim untuk yang digit keberapa harus 0 gitu ya, nah dan seterusnya itu bisa, itu memang disepakati. Nah tapi yang masalahnya masuk baik yang benar maupun yang salah masuk di sistem. Nah itu yang perlunya ada kontrol. Nah itu ya. Kadang-kadang kan kontrol itu misalnya jumlahnya, ya toh? Ya itu ya. Nah itu
ada itu ya. Jadi kalau di jumlah nggak sesuai itu berarti ada yang salah gitu ya. Itu kontrolnya di situ banyak ya. Nah itu yang saya harapkan muncul tadi untuk mendeteksi salah. Nah itu ada contohnya gitu ya, nanti bisa ditambahkan ya kalau diperbaikan ya. Ini terlalu singkat makalahnya, cuma 3 halaman, pendahulunya 1 paragraf ya. Ini jadi bukunya Hoffman aja yang tidak ada, nggak yang lain-lain. Rujukannya dia toh cuma 1 betul ya, rujukannya baru 1 ya. Padahal rujukan kuliah aja sudah sekian banyak buku ya. Belum tadi kalau Anda cari lagi di tempat lain banyak juga ya. Masukkan aja kode ini keywords yang Anda maksudkan ya. Mendeteksi kesalahan kode gitu ya. Kemudian memperbaiki gitu ya, mengkoreksi kesalahan kode itu. Wah, saya kira muncul banyak sekali ya tulisan-tulisan tentang itu. Anda bisa memperbaiki. Ya makalah itu paling nggak 10 halaman lah gitu loh ya. Ya. Jadi itu yang namanya membahas ya. Kalau ini hanya mengulas isi buku, 1 buku gitu ya. Jangan-jangan hanya menerjemahkan kan gitu toh. Nah itu. Jadi memang tahapannya awalnya terjemahkan dulu dari sumber utamanya, ya toh. Kemudian dilengkapi, ditambah-tambah sehingga menjadi panjang gitu ya. Jadi nanti contoh-contoh itu perlu ulasan itu diberikan lebih banyak gitu ya. Ya tapi wajar ini masih pertama kan ya. Perintis ya. Nanti tapi harapannya yang maju berikutnya lebih bagus loh ya. Nah, dengan melihat model. Ya. Dengan melihat model yang pertama begini kan, nah nanti tahu toh, dan relatif waktunya kan lebih panjang gitu loh ya. Nah, itu ya. Ya biasanya memang yang pertama jadi korban ya. Eksperimen itu ya. Nah, gitu ya. Masih ada lagi silakan. Atau bahkan punya ide untuk melengkapi ya makalah temennya. Melengkapi ya boleh. Enggak maksudnya ide disampaikan, nanti yang melengkapi tetap present yang membuat ya. Ide misalnya, oh ini saya punya bahan. Nah, tadi kan menyampaikan bisa diambilkan contoh di sini gitu ya. Nah, mungkin yang lain punya ide lagi gitu ya, punya pengalaman, pernah membaca gitu ya. Nah jadi nanti ya, yang mau perbaiki makalah sudah punya bayangan mencarinya di mana gitu. Ada? Terkait dengan kontrol itu juga sebentar. Misalnya ada QR kan bisa dibaca dari berbagai arah itu, apakah karena ada kontrolnya atau karena memang dalam sistem KWT itu bisa dibaca bolak-balik? Iya. Ya. Nanti memang satu sistem itu nggak hanya kodenya saja ya, QR itu. Jika Anda baca kan ada kode utamanya, terus ada kontrolnya dan sebagainya. Itu memang dalam rangka ini juga salah satunya ya. Jadi dalam suatu sistem itu nggak hanya menampilkan kodenya saja ya. Jadi QR, barcode itu ya. Jadi sebenarnya kode utamanya nggak sepanjang itu gitu loh maksudnya ya. QR itu nggak sekotak itu isinya bukan hanya kodenya aslinya ya, tapi nanti sistem di bagian ini apanya ya, mendeteksi apa itu di pojok ini gitu ya. Nah dan nanti silakan dibaca itu ya. Nah itu kan pengkodean ya itu kan jenis pengkodean ya seperti QR, barcode itu ya. Nah ini ruang lingkup kita di situ. Jadi ya jangan hanya membahas biner saja. Biner itu kan hanya salah satu contoh pengkodean dalam rangka transmisi gitu ya. Nah, tapi untuk pengkodean untuk identifikasi itu macamnya banyak sekali ya. Dari sini maksudnya itu. Nah, kebetulan di sini di Omen memang diberi contoh yang ditransmisi. Tapi kan Anda bisa memberi contoh yang lain ya. Bagaimana mendeteksi suatu kode itu salah atau benar gitu ya. Jadi kalau diberikan sistemnya itu mudah mendeteksinya gitu ya. Ya paling gampang memang panjangnya itu ya. Panjangnya kode itu jelas itu kalau dari sistem. Tapi nanti kekeliruan di tengah itu bisa ada kontrol yang lain ya. Ada yang gunakan tadi salah satunya jumlahnya atau apanya, atau dimodulukan harus sekian gitu ya. Itu salah satu gunanya modulo ya. Nah kayak itu nanti kalau dimodulukan harus sekian itu ada, itu kontrolnya ada juga gitu ya. Di barcode ada yang semacam itu. Nah, nanti akan ketahuan kalau dimodulukan nggak sekian berarti ada yang salah gitu ya. Nah, itu ada contohnya salah satu kontrol itu kan modulo juga. Itu gunanya modulo. Ya. Oke, baik. Silakan kalau ada lagi.
bebas ini ya. Boleh bertanya, boleh memberikan masukan ya. Ayo, mumpung temannya masih di depan. Tapi nanti boleh memberikan masukan. Kalau sekarang nggak ingat, terus nanti sampai rumah ingat, ditulis saja di forum ya. Nah, di forum itu bisa kita berdiskusi di sana juga. Nanti ada usulan, perbaikan misalnya dan seterusnya. Pertanyaan silakan di sana bisa. Masih ada? Oh, ini masih ada lagi. Yang tadi mengenai tingkat informasi dari sebuah kode kan mengukur proporsi kata kode yang membawa besar, itu maksudnya mengukur proporsi itu gimana? Proporsi. Memberikan informasi dari sebuah kode, mengukur proporsi kata-kata yang membawa pesan. Maksud dari kata mengukur, ukurnya gimana? Nah, ini yang saya aslinya masih bingung dari mana juga. Mengukur proporsi itu maksudnya gimana? Tapi kalau kita mau begini, maksudnya itu mengukur panjang dari informasi yang diberikan. Kalau sepahaman saya dari bacaan ini sih masih agak bingung, ya aneh juga. Kalau ini kan kalau saya tingkat informasi, kalau ini proporsi kata kode yang membawa pesan. Jadi kode yang membawa pesan itu, kalau pahaman saya itu panjangnya berapa? Terus bibirnya sama N tadi ya? Kalau N panjangnya, kalau pahaman saya. Jadi N itu panjangnya kodenya, proporsi itu isinya apa aja? Masih bingung? Sama ya. Makanya cuma ada dua halaman ini. Boleh ya? Oke, silakan. Oh, masih sekarang. Tanya juga sih Mas. Terkait N-nya itu kan, tadi kan contohnya biner kan. Itu memang selesai di biner saja untuk perhitungan kodenya ini, atau bisa dilakukan? Ya bisa ke lain-lain. Cuma karena ini kan saya contohnya mau pakai biner, ikut di buku dulu. Jadi cuma pakai biner. Tapi kalau mau pakai yang lain bisa. Tetap sama. Ya mungkin sistem yang digunakan untuk menghitungnya beda ya. Soalnya kan beda susunannya. Kalau biner kan cuma 01, kalau yang kode yang tadi yang kayak bapaknya jelaskan 15 itu kan ada huruf 0 sampai 9 sampai A sampai Basisnya 16 bukan? Iya, Ya 00 sampai 15 ya yang dipakai. Nah, nanti tingkat informasinya beda rumusannya. Kebetulan kalau pakai biner, nah, 2 logs karena panjangnya kan, kalau panjangnya n kan banyaknya 2 pangkat n ya toh. Nah, jadi 2 log 2 pangkat n itu paling gede kan n ya toh ya. Kan bisa kurang dari 2 pangkat n kan ya. 2 pangkat n itu kalau dipakai seluruhnya. Padahal kodean itu kan nggak harus dipakai seluruhnya kan. Nah, itu dalam sistem kan hanya bagian dari seluruhnya itu kan ya. Jadi ini maksimal itu kan makanya bergerak rentangnya 1 sampai 2 pangkat n kan. Jadi maksimal 2 pangkat n. Ya. Nanti kalau 10 ya itu 10 pangkat n paling besar kalau desimal ya toh. Berarti itu lognya basisnya 10 ya pakainya. Ya toh. Ini kebetulan karena pakai biner, nah basisnya 2. Ya tadi tujuannya paling gede supaya nilainya 1 itu kan ya. Ya. Ya, 2 log 2 pangkat n kan n ya, terus dikalikan per n jadi 1 ya. Informasi. Ada lagi dari teman-teman. Meskipun saya nggak yakin sama jawabnya, apa nggak ada. Ya. Masih berkaitan dengan tingkat informasi. Di sini kan di tingkat informasi juga
dengan laju informasi. Laju informasi. Nah itu hubungannya filter informasi sama laju informasi itu Itu yang bagian mana? Di tingkat informasi 1.4. Yang semakin panjang ketua, ada ketua itu semakin lama. yang sekarang ini. Yang ini. Ya, itu kan harus ada laju informasi besar. Ada istilah tingkat informasi, itu ada juga kok laju informasi gitu ya maksudnya ya. Nah, apakah sama laju informasi dengan tingkat informasi itu? Jadi juga kayak kecepatan pengiriman. Cuma karena ini berkisaran antara 0 dan 1 aku bingung gitu. Kalau tingkat informasi 0 dan 1 ya antara benar dan salah. Kalau laju informasi antara 0 dan 1 aku bingung gitu. Kalau laju informasi kan kecepatan kecepatan transferan informasi. Jadi antara pengirim penerima dan ke perusahaan pengoreksian dan lain-lain itu laju informasi. Tapi karena ini antara 0 dan 1 saya bingung. Jadi kalau dibuat yang kayak basis 16 tadi antaranya lebih beda. Nah, kayaknya lebih banyak. Misalnya kan ada 16. Basis. Enggak, istilah laju informasi itu diambil dari mana? Itu kan bahas tingkat informasi ya. Terus tahu-tahu kok muncul istilah laju informasi. Itu juga membingungkan itu ya. Diambil dari mana? Soalnya ini konsisten, harusnya kan istilah yang digunakan tingkat informasi ya. Tahu-tahu kok di situ muncul jelas bahwa laju informasi loh. Itu jangan-jangan dimaksudkan tingkat informasi. Kalau di bukunya apa? Itu kan definisi kalau di buku itu maksudnya information rate kan? Iya. Di situ konsisten semuanya disebut information rate ya. Dan istilahnya laju informasi. Oh iya, informasi laju. Typo ini dibingungkan ya. Karena istilah laju informasi itu nggak ada ya. Tadi kan hanya berbaca information rate ya. Ini informasi laju. Nah, Windows dikeluarkan dulu. Ini diduplikat dulu. Windows P. Itu keluarnya. Ya. Sama di sini F7 Hah? Di sini F7 kan. Windows. Apa ini? Oh, F7 beda aja. Karena ada juga yang pakai Windows terus Yang P. Windows P. Nah, oh di situ beda komputer bisa. Di sini informasi laju. Iya. Nggak ada situ, nggak ada istilah laju informasi kan? Iya. Makanya tahu-tahu muncul laju informasi itu jadi membingungkan ya. Yang ada adalah istilah information rate ya. Atau menerjemahkan tingkat informasi ya deh. Iya, enggak tahu. Rate itu apa? Tingkatan. Ya itu maksudnya bukan laju informasi ya, tingkat informasi sebenarnya ya. Konsisten lah rasanya ya. Iya. Makanya temannya juga bingung. Apa kaitannya laju informasi dengan tingkat informasi? Itu maksudnya sama ya, tingkat informasi juga ya.
Itu kok beda-beda sih istilahnya di PPT, nilai informasi, di makalah tingkat informasi. Wah, terus kemudian di dalam bacaan ada juga yang laju informasi. Wah, ini bahaya sekali. Itu judulnya nilai. Konsisten ya nanti kalau menggunakan istilah ya, jangan diubah-ubah nanti membingungkan itu ya. Nah. Oke. Masih ada lagi silakan. Bebas ya. Saran ya, yang di tingkat informasi tadi barangkali memang di yang angka 2 kan katanya mungkin bisa kalau basisnya beda itu kan sering rumus tadi. Nah, logaritma itu kan kata biner dan katanya kan di non biner juga bisa. Itu coba direvisi kita pakai kata lain atau mungkin divariabelkan. Itu di bukunya Flash itu malah introduction untuk Theory of Error Correction Code banyak sebenarnya. Bukunya McWilliams itu kan juga Error Correction Code judulnya juga ya, itu mesti lebih banyak. Bukunya McWilliams juga Theory of Error Correction Code. Dari judulnya itu sudah kelihatan lebih banyak memuat koreksinya, ya. Coba dicari, ya itu nanti ditambahi ya sumber bukunya sudah diberikan, nggak usah nyari sendiri ya. Banyak ya nanti biar makalahnya semakin bagus. Ini baru dari Hoffman aja. Ya nggak apa-apa, starting pointnya dari Hoffman tapi nanti dilengkapi ya. Di Hoffman itu memang singkat ya Mas ya, itu kan poin-poinnya saja. Buku yang lain lebih banyak. Jadi Anda pakai sumber lain boleh ya. Kemarin sudah saya tambahkan yang punya Roman ya, kebetulan ketemu ya. Roman Coding Information Theory.
Silakan kalau masih ada lagi. Sudah cukup? Sudah cukup puas yang lain? Nah, nanti berarti tugas berikutnya bagi yang presenter pertama merevisi makalahnya, nanti bisa diupload kembali di forum diskusi ini ya. Jadi diberi judul makalah revisi ya. Nanti sebagai bacaan temannya, jadi membantu temannya untuk belajar nanti ya. Kalau bisa secepatnya ya, biar cepat dipakai untuk belajar ya. Nanti jangan nanti setelah UTS baru di sudah nggak berguna nanti ya. Oke. Kalau perlu ada contoh-contoh yang banyak gitu ya, biar ada gambaran yang cukup. Ya kalau cukup bisa diakhiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saya kira ya awal yang bagus ya, dari tidak sudah berani memulai. Nah, tapi untuk lebih baiknya mungkin untuk yang kedua tidak hari ini biar dia memberi kesempatan jauh lebih baik. Waktu kita akan longgar gitu ya. Jadi nanti dengan pengalaman presentasi pertama, nanti presenter kedua saya akan memperbagi dulu bahan tampilannya ya. Tampilannya diperbagi dulu. Ingat sumber bacaan kita itu banyak ya. Jangan hanya dari satu buku ya diramu. Anda kan ini menulis makalah itu jangan dari cuma satu. Kalau perlu sumber-sumber lain selain buku juga boleh. Ada artikel, ada makalah orang lain, ada skripsi, ada esai, silahkan ada semua sumber referensi ya. Selagi kalau ada topik khusus gitu ya langsung berkaitan dengan yang Anda bahas lebih enak ya. Kalau buku ini kan banyak general ya, Anda harus nyari di bagian mana. Tapi kalau Anda mungkin nanti browsing bahan dengan memasukkan keywords ya topik Anda, mungkin akan ketemu sumber-sumber yang lebih khusus kan, bisa skripsi, bisa tesis, bisa penelitian orang gitu ya. Nah itu nanti akan membuat makalah Anda semakin hidup gitu ya. Jadi ada gunanya untuk sebar kemana-mana. Kalau persis di buku ya cuma sama-sama punyanya gitu ya. Ada ini kan diminta membahas itu kemudian di-sharing ke temannya itu ya. Tujuannya kan gitu ya. Biar ada yang mewakili untuk mencari kemudian dinikmati bersama-sama. Akhirnya dapatnya jadi banyak gitu ya. Yang mencari satu orang share, satu orang share. Oke. Nanti tapi kalau pertemuan berikutnya siap yang presenter ketiga ya. Ya, seandainya nanti kalau pekan depan sudah saya anggap sudah oke loh ya. Nah, jadi seandainya presenter pertama nggak sampai 3 jam kuliah gitu ya. Nah, misalnya 2 jam kuliah selesai, nanti 1 jamnya bisa disambung untuk presenter ketiga. Nanti kalau nggak selesai sambung pertemuan berikutnya, gitu ya. Nah, hari ini karena pengalaman seperti ini mungkin biar lebih baik diberi kesempatan dulu ya. Lebih baik biar kita semakin ya. Jadi gitu nanti ya. Nanti pekan depan gilirannya yang presenter 2, nanti yang 3 siap ya. Nah, kecuali kalau presenter 2 baik hati dipanjang-panjangkan sampai habis itu ya. Karena nanti kalau ada waktu sisa kita bisa presentasi untuk project gitu ya. Jadi Anda bisa karena proyek ada jadwal khusus ya, semuanya sudah diplot untuk topik ya, tujuannya bisa. Nah, jadi pada saat setelah UTS nanti kalau ada waktu sisa, nah, bisa Anda mempresentasikan proyek. Tujuannya Pak, setelah presentasi proyeknya bisa diperbaiki gitu ya, karena nanti yang dikumpulkan terakhir sudah yang menjadi yang terbaik gitu ya. Jadi draftnya yang dipresentasikan. Oke, ada pertanyaan? Ya, untuk sementara diskon ya 1 jam. Oke, itu beri kesempatan presenter kedua ya untuk memperbaiki makalahnya. Memang kebetulan tadi juga enggak saya berikan tempat untuk ngangkut yang makalah kedua gitu ya. Nah,
saya yakin memang berdasarkan pengalaman begitu kan ya. Kalau presentasi pertama seperti itu gitu ya. Nah, kalau nanti yang pertemuan kedua nanti akan saya berikan upload dua ya, dua forum diskusi, satunya untuk makalah kedua, satunya untuk makalah ya, biar siap-siap. Oke, saya kira cukup. Kita ketemu lagi insya Jumat pekan depan ya. Tetap semangat ya. Walaupun mata kuliah pilihan ya, tapi mungkin menarik gitu ya. Tuh, karena Anda milih loh ya ini. Kenapa Anda nggak masukkan MBKM aja? Ya. Teman-teman yang lain kan masuk MBKM gitu ya. Ini kebetulan diambil ya. Ya, ini asumsinya Anda memang ingin belajar ini gitu ya. Nah, kalau orang sudah punya motivasi itu kan bisanya lebih daripada kita. Oke, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.